Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi ya nak di video Bu Guru. Ya lama banget ya Bu Guru nggak buat video lagi. Nah, berhubung kita waktunya terbatas di kelas, jadi Bu Guru buat video lagi ya untuk melengkapi bahan belajar kalian sebelum PTS nanti ya, seperti itu. Kan kita di kelas sudah sampai subtema 3 kan. Nah, di sini Bu Guru juga akan melanjutkan aja ya apa yang belum selesai di kelas kita. Seperti itu. Nanti jika video ini dirasa ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau WA langsung ke Bu Ica. Oke? Yuk, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lanjutin aja ya. Bu Guru akan langsung aja. Ini sudah. Ini juga sudah ya nak. Nah, yang ini ayo menulis ya. Ini silahkan kalian tulis sendiri ya sebagai tugas mandiri. Oke, yang ayo berlatih juga sudah ya. Kita sudah bahas ini di kelas. Ya, ini juga sudah. Kalian sudah jawab bersama-sama. Ya, ini juga sudah ya. Nah, sampai yang ketiga tadi. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, yang D ini tugas mandiri. Kalian coba kerjain sendiri dulu ya. Silahkan kalian pause dulu. Kalau memang belum dikerjain, kalian pause dulu video ini. Nanti kita lihat slide selanjutnya. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Oke, ya ini dia tadi yang tugas mandiri tadi ya. Nah, tugas mandiri ini kita lanjut yang D ya. Pak Herlan memiliki 2 keranjang jahe. Ingat, ada 2 keranjang jahe ya. 1, 2. Nah, keranjang pertama beratnya 4 ons ya. Keranjang pertama beratnya 4 ons. Keranjang kedua beratnya 200 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat kedua keranjang ya? Yang ditanyakan 2 keranjang. Keranjang pertama 4 ons, keranjang 2 200 gram. Yang pertanyaannya adalah berapa gramnya. Berarti kita jawab dalam gram ya. Nah, di sini kan apa namanya nak? Berbeda ya, satunya ada yang ons, ada yang gram. Maka kita harus samakan jadi gram semua. Gitu. Nah, di sini berat keranjang sama dengan 4 ons plus atau ditambah 200 gram. Onsnya kita rubah menjadi gram, yaitu 400 gram. Jadi, kalau sudah sama-sama gram, baru kita bisa jumlahkan. 400 ditambah 200 sama dengan 600 gram. Seperti itu ya. Kemudian kalimat kesimpulannya seperti apa? Jadi berat keranjangnya, ya, kedua keranjangnya itu sama dengan 600 gram. Seperti itu ya jawabannya. Kemudian yang E, kantong plastik pertama berisi 2 kg apel, ya. Kantong plastik kedua berisi 10 ons apel. Ini udah beda ya, kilogram, ons. Nah, yang ketiga beda lagi nih, nak. Kantong plastik ketiga berisi 1000 gram apel. Jika Bu Harni membeli kantong plastik kedua dan ketiga, ingat, hanya yang kedua dan ketiga. Berarti ini dan ini saja ya. Nah, pertanyaannya, berapa ons apel yang diterima? Dari ons ya, kedua dan ketiga terus dalam ons. Jadi 10 ons ditambah 1000 gram. Oke. Nah, begini ya, 10 ons ditambah 1000 gram sama dengan 10 ons, tetap 10 ons, 1000 gramnya jadi 10 ons ya. Kita tutup ya nak. Ya, ini Bu Guru tulis ulang deh. 10 ditambah 10 sama dengan 20 ons ya. Nah, sama dengan 20 ons.
Ya, jadi kalimat kesimpulannya gimana? Jadi, apel Bu Harni sama dengan 20 ons. Gitu deh. Gampang ya? Ya, jadi kesimpulannya kalau dia satuannya berbeda, kalian fokus lihat yang diminta. Pertanyaannya yang diminta apa? Nanti kalian rubah ke situ. Gitu. Oke ya, paham ya, Nak? Yuk kita lanjut yuk. Nah, halaman 98 ada ayo mencari tahu. Dalam permainan terdapat aturan. Aturan berguna agar permainan berjalan dengan lancar. Di sekolah juga ada aturan. Aturan harus dipatuhi. Contoh aturan di sekolah memakai seragam dan datang tepat waktu. Tahukah kamu apa manfaat aturan? Ya, tadi udah dibahas ya ini ya. Apa sih manfaat aturan? Ya, aturan dibuat supaya lebih teratur, tertib ya. Apa yang terjadi kalau aturan dilanggar? Kalau tidak dilakukan atau dilanggar, apa yang terjadi? Ya udah tidak tertib, berantakan, tidak nyaman ya. Terjadi keributan seperti itu ya. Kita lanjut ya, Nak ya. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, ini juga tadi ya yang terakhir kita bahas ya di kelas ya. Nah, oke, Bu Guru lanjut ya. Ya, Bu Guru lanjut di sini ada ayo membaca halaman 100. Kebersihan sekolah harus dijaga. Untuk menjaga kebersihan di sekolah dibuat peraturan. Ibu guru sedang berdiskusi dengan murid-murid mengenai aturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, ibu guru berkata, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah? Windy menjawab, tidak membuang sampah sembarangan. Ino juga menjawab, melakukan piket setiap pagi. Yoga juga jawab, melakukan kerja bakti dengan teratur. Ibu guru bilang, jawaban kalian semua benar. Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Raka bilang, bertanya kepada Bu Guru, lalu apa tugas penjaga sekolah, Bu? Nah, Bu Guru menjawab, menjaga sekolah memang bertugas menjaga kebersihan sekolah. Namun, kita sebagai warga sekolah juga harus ikut menjaga kebersihan sekolah kita. Gitu. Jadi, kita semua bekerja sama ya. Nggak cuma penjaga sekolah aja, tapi kita juga. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ada ayo menulis, tulis huruf tegak bersambung kegiatan-kegiatan berikut. Ini Bu Guru nggak bisa menyontohkan karena di sini garisnya kecil sekali ya. Jadi kalian bisa tulis sendiri ya, sesuai dengan yang sudah diajarkan. Ya, di sini kalau di buku kalian ada garis lagi nih, harusnya ada 5 garis gitu, 5 baris. Nah, ditulis di baris yang ketiga gitu. Bu Guru lanjut aja ya. Ini juga, oh kalau ini kayaknya masih kelihatan deh. Misalnya kita buat deh. Apa nih kalimatnya? Misalnya, yoga gitu ya. Yoga 1, 2, 3. Nah, berhenti di sini, kita nulisnya di sini. Oke, yoga. Y-nya ke bawah ya. Y besar. Yo, O. Mana ada G? Yoga. Di sini G-nya sampai bawah ya, Nak. Yoga sambung dengan A. Nah, yoga. Yoga lagi apa nih? Menyiram tanaman ya. Yoga sedang, S-nya di sini, E, kemudian sambung E, nah, sambung dengan D, sedang. Kalau D tidak sampai atas ya, hanya 1. Nah, kita sambung dengan A, sedang. Oke, kemudian N, sedang. Kemudian G. Nah, G sampai bawah. Sedang. Mohon maaf, ini Bu Guru agak goyang karena Bu Guru pakai mouse. Belum titik sayang. Kita hapus dulu titiknya. Nah, yoga sedang apa tadi? Yoga sedang menyiram, ya. Menyiram. Kita pakai huruf M di sini. Sambung huruf E. N, Y. Menyi. Terus huruf apa lagi? Ya, betul sekali huruf I. Terus huruf R.
menyiram, ya, di sini R, di sini A, menyiram. Nah, Bu, nggak muat, Bu. Biasa kalian gitu ya. Ya, tanamannya di bawah. Yoga sedang menyiram tanamannya di sini ya. Ini yang ketiga ya, baris ketiga kita di situ. Menyiram tanaman, biasakan dengan awalan sini T. Ta. Ups, A-nya kebesaran. Bu Guru hapus dulu ya. Oke, lagi. Ta. Agak goyang-goyang sedikit, nggak apa-apa ya, Nak. Yang penting kalian sesuai dengan aturan menulis sambungnya. Nah, tanaman gitu. Aturannya adalah menulis di baris yang ketiga karena ada 5 baris ya, 5. Nah, seperti ini. T-nya nggak sampai atas ya, T, D itu setengah atau satu ini. Kan ada tingkatan 2 lagi tuh di atasnya. Nah, kalau T itu cuman 2 gitu. Nggak sampai ke atas. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa bikin sendiri kalimatnya sesuai gambar ya. Kita lanjut aja yuk. Nah, di sini juga ada kutipan cerita berikut. Belum menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Berilah kotak pada huruf dan tanda baca yang tidak tepat. Apa nih yang tidak tepat? Dudi ya, Dudi di depan nih. Harusnya kapital. Dudi ya kapital. Mayanya juga kapital nama orang. Hedi juga kapital. Terus apa? Tanda titik. Hari itu hanya besar di awal kalimat. Hedi nama orang, besar ya. Datang terlambat, titik, akhir kalimat. Dudi dan Maya, nih besar nih. Ya. Sudah mulai bekerja, titik. Hedi, nih besar, nama orang dan di awal. Malah berjalan santai memasuki kelas. Maya di awal kalimat. Nah, selanjutnya kalian ya yang melanjutkan. Ketutup nih sama Bu Guru. Oke sayang, bisa ya. Nanti setelah itu kalian tuliskan di sini. Ya, dengan tulis sambung. Bu Guru yakin kalian sudah bisa. Yuk kita lanjut yuk. Nah, oke, lanjut ke halaman 103. Halaman sekolah yang rindang membuat udara menjadi sejuk dan bersih. Siswa dapat bermain dengan nyaman. Selain itu, siswa juga dapat menghirup udara segar. Nih, kita lihat nih. Ya, ada gambar sekolah bersih, ada gambar nggak cuma bersih ya, tapi dia rindang. Rindang tuh apa? Banyak pepohonan, sejuk gitu. Kalau buat kita adem gitu ya. Ini ada sekolah, tapi nggak ada pohonnya. Ya, gimana rasanya? Ngeliatnya aja kayak panas gitu ya, gersang. Ya, seperti itu. Jadi gambar A tadi lingkungannya sejuk dan bersih, yang ini lingkungannya gersang, panas, tidak ada pepohonan. Manakah lingkungan sekolah yang lebih nyaman? Jelas, yang mana nak? Yang A dong, iya nggak? Ya, siapa yang pilih yang A? Bu Guru. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi yuk. Halaman 104. Ayo membaca. Judulnya tumbuhan itu bermanfaat. Nah, di halaman sekolah ada pohon angsana. Jadi ini nama pohon ya. Pohon angsana itu rindang. Jadi kalau nama pohon tidak pakai huruf kapital. Di halaman sekolah juga banyak bunga. Bunga warna-warni menghiasi halaman. Ino dan Yoga selesai berolahraga. Ino dan Yoga beristirahat di bawah pohon angsana. Sangat menyenangkan beristirahat di bawah pohon rindang. Lingkungan sekolah sejuk. Lingkungan sekolah juga indah. Semua orang harus menjaga lingkungan sekolah. Sini ada gambar ya, Ino dan Yoga beristirahat di bawah pohon angsana. Ya, selanjutnya di halaman 104 ada ayo mencari tahu. Hitung berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut. Berilah kotak huruf kapital pada bacaan di atas. Perhatikan pula penggunaan tanda baca titik pada setiap kalimat. Carilah informasi berikut ini pada bacaan di atas. Oke, kalian boleh pause dulu videonya ya. Terus kalian tandai yang mana kapital terus titiknya ya. Kalian cari jumlah kalimat dalam cerita ada berapa. Oke.
Sudah ketemu? Berapa jumlahnya? Ada 10 kalimat. Huruf kapital digunakan pada kata apa saja? Ya, kalian boleh balik lagi ke halaman ke bacaan yang tadi. Nah, kalian bisa temukan ada kata ino, yoga, di pohon, di gitu ya. Pohon, bunga, sangat, lingkungan, semua. Ini banyak kan yang di awal kalimat kecuali ino dan yoga ya. Ino dan yoga itu nama orang. Tanda baca titik digunakan untuk apa? Mengakhiri kalimat. Gitu ya. Paham ya, Nak? Kita lanjut ya. Ya, selanjutnya ada bagian-bagian tanaman ya. Ada kini aku tahu di halaman 105, tumbuhan memiliki bagian-bagian. Berikut ini adalah bagian-bagian tanaman tomat. Nih, tanaman tomatnya. Ada bagian akar, nih akar ya. Akar untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga menyerap air dari tanah. Jadi, kalau pohon minumnya dari akar gitu. Dari bawah diserap ke atas. Kemudian ada batang nih, badannya namanya batang nih. Nah, untuk menopang tumbuhan ya. Kalau kita ditopangnya oleh tulang-tulang belulang kita. Nah, kalau tanaman oleh batang. Yang ketiga daun, tumbuh pada ranting. Pada daun terjadi pengolahan makanan. Nah, ini daun nih. Mana nih daun nih? Tahu ya daun ya. Daun itu ya kita ngeliatnya tipis, tapi sesungguhnya di dalam daun-daun itu ada dapurnya loh ya. Ya, jadi dia mengolah makanannya itu di daun gitu. Kemudian ada bunga, adalah bagian yang tercantik pada tanaman tomat. Bunga berubah menjadi buah ya. Bunga dulu, nanti lama-lama bunganya berubah menjadi buah. Nah, kalau dia jadi buah gimana dong? Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan gitu ya. Jadi makanan yang diambil sama tanaman itu kan diproses di daun. Kemudian dia jadi bunga, lama-lama menjadi buah. Tuh. Kita lanjut. Ada ayo berlatih halaman 106 ya. Setiap benda memiliki berat, termasuk bahan makanan dan buah-buahan. Coba ubah ukuran berat benda berikut dari ons menjadi kilogram. Ingat ya, ons ke kilogram berapa, Nak? Nih, waktu itu Bu Guru pernah bikin ya. Ini kilogram. Ons itu di sini ya. Jadi, berapa? Kalau turun dikali 1. Kali 10. Maksudnya nolnya 1. Kalau naik, dibagi 10. Kalau dari ons ke kilogram berarti kan naik. Kalau naik berarti dibagi 10, berarti nolnya hilang 1. Oke, 100 ons beras sama dengan berapa kilogram? Betul sekali, 10 kilogram. 40 ons melon sama dengan 4 kilogram melon. 3. 10 ons nanas sama dengan 1 kilogram nanas. 30 ons gula sama dengan 3 kilogram gula. Good job. Hebat yang kalian hebat. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini kalian boleh pause dulu. Terus kalian kerjain sendiri dulu. Oke, jika sudah kita jawab lagi. 80 ons tomat berapa kilogram? Dari ons ke kilogram kan naik. Berarti nolnya hilang. Berarti 8 kilogram. 50 ons 5 kilogram. 70 ons 7 kilogram. 20 ons jagung sama dengan 2 kilogram. Kemudian ada bagian B. Kerjakan soal-soal cerita berikut ini. Contoh. Pak Budi mengangkut 2 karung jagung. 2 karung ya. Pada karung tertulis berat 30 ons. Berapa kilogram berat jagung yang diangkat Pak Budi? Jawabannya, pertama kita ubah satuan ons menjadi kilogram. Kenapa diganti kilogram? Karena pertanyaan dimintanya kilogram. Ya, yang si ons ini jadi kilogram. 30 ons berapa kilogram? 3 kilogram. Nah, yang ditanya 2 karung ya. Berapa kalau berat 2 karung? Oh, berarti 2 dikali
3 kg atau 3-nya ada 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6 kg. Jadi berat 2 karung adalah 6 kg. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Masih di halaman 107. Pak Tino memanen 2 keranjang tomat. Ya, 2 basket of tomatoes ya. 2 keranjang tomat. Keranjang pertama isinya 20 ons, keranjang kedua isinya 2 kg. Yang ditanya berapa kilogram tomatnya. Begitu. Jadi gimana jawabannya, Nak? Ya, yang onsnya kita rubah dulu ke kilogram. Berapa? 20 ons jadi berapa kilo? Naik 1 berarti 0-nya dihapus 1 berarti 2 kilogram. Wow. I'm sorry, tulisan Bu Guru kalau pakai mouse tuh agak jelek ya. Aslinya bagus banget kok. Nggak biasa aja. Lanjut ya sayang ya. Kita lanjut jawabannya. Nah, ini di nomor 1. Jadi berat tomatnya sama dengan 20 ons ditambah 2 kg. Berhubung dia ons sama kilogram itu beda satuannya, kita harus samakan, sama-sama kilogram. Sama dengan 2 kg tambah 2 kg sama dengan 4 kg. Ini hasil akhirnya. Kita buat kesimpulannya. Jadi berat tomat Pak Tino sama dengan 4 kg. Begitu. Fahim tuh? Insya Allah fahim nah ya. Kita lanjut nomor 2. Kalian boleh pause dulu kalau penasaran kamu bisa nggak ya. Nah, pause dulu, kerjain dulu sendiri. Oke. Sudah dikerjakan sendiri? Kita coba cek jawaban kalian. Pak Tino memanen 25 ons jahe dan 35 ons kunyit. Berapa ons jumlah jahe dan kunyit yang dipanen? Berapa kilogram jumlah jahe dan kunyit? Jadi ditanyanya 2 nih sekarang. Ya, kita harus kabulkan dua-duanya. Nggak boleh pilih salah satu. Oke, kita jumlahkan dulu karena udah sama-sama ons, ya kan? Jadi gimana? Jadi jumlah jahe dan kunyit sama dengan 25 ditambah 35 ya kan nih. 25 tambah 35 sama dengan 60 ons. Berhubung ya yang pertama jawabannya sudah terjawab, yang onsnya 60 ons. Pertanyaan keduanya kilogram. Nah, kita rubah 60 ons naik 1 berarti 0-nya hilang 1. Jadi 6 kilogram. Buatlah kalimat kesimpulannya. Jadi jumlah jahe dan kunyitnya sama dengan 6 kilogram. Atau boleh tambahin atau 60 ons. Seperti itu. Yep. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 dan 4. Ini tugas mandiri. Maksud Bu Guru adalah kalian kerjain dulu sendiri, nanti baru dicek ya. Oke, kalian bisa pause dulu, terus kalian kerjain dulu sendiri sebentar. Oke, Bu Guru tunggu, jangan lama-lama. Ya, kita lanjut lagi ya, Nak. Di nomor 3 dan 4 ya. Tadi kalian udah kerjain sendiri, kita cek jawaban kalian. Nomor 3, Pak Tino menimbang 2 kantong kencur. Jadi dia punya 2 kantong kencur, Kantong kencur pertama beratnya 25 ons, yang kedua 15 ons. Berapa ons dan kilogram? Ditanyanya 2 juga ya, ada yang ons, ada yang kilogram. Jadi kita jumlahin dulu, ya kan? Ya, ini jawabannya berat kencur sama dengan 25 ons ditambah 15 ons. Sama-sama sudah ons. Jadi sudah sama satuannya. Tinggal jumlahin aja. Sama dengan 40 ons ya kan. Nah, dari ons ke kilogram naik. Jadi 0-nya hilang 1. 40 ons sama dengan 4 kilogram. Setelah itu, buat kalimat kesimpulannya. Jadi, berat kencur sama dengan 40 ons atau 4 kg. Seperti itu ya, yang nomor 3. Kemudian nomor 4-nya, Pak Tino, masih Pak Tino lagi nih. Pak Tino mengangkat 3 keranjang pisang. Ya, keranjang pertama beratnya 4 kg. Keranjang kedua beratnya 40 ons, keranjang ketiga beratnya 70 ons ya. Nah, berapa ons jumlah pisang dalam keranjang-keranjang itu?
Terus ditanya yang keduanya berapa kilogram juga. Nah, jadi sama kayak tadi ya, tapi ini beda-beda nih. Ada yang kilo, ada yang ons, ada yang ons. Yuk kita jawab nomor 4. Berat pisang sama dengan ya 4 kg tambah 40 ons tambah 70 ons. Ya, kita ke onsnya dulu, kita samain kilogramnya ke ons. 4 kg sama dengan 40 ons ditambah 40 ons ditambah 70 ons dijumlahkan sama dengan 150 ons ya. Kemudian kita buat kesimpulannya. Jadi berat seluruh pisang sama dengan 150 ons. Berhubung ons ke kilogram naik 1 atau nolnya hilang 1, jadi kalau kilogramnya adalah tinggal 15 kilogram gitu. Ya, jadi 15 kilogram. Ya. Gimana jawabannya? Mudah-mudahan betul semua ya. Kita lanjut lagi. Oke, masuk ke pembelajaran 4 ya nak, halaman 108. Tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian ya. Kayak tadi pohon tomat kan ada bagian akar, daun ya. Ada bunga, ada batang ya enggak? Nah, setiap bagian saling terhubung dengan bagian lainnya. Ayo amatilah bagian-bagian bunga. Kalau tadi kita mengamati bagian-bagian pohon ya, satu pohon gitu ya. Sekarang bagian-bagian bunganya aja gitu. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Jadi kalau berbagai berarti berbeda-beda ya, macam-macam ya. Selanjutnya warna bunga bermacam-macam. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Ya, buah yang kalian makan itu dulunya adalah bunga dulu. Lama-lama dia berubah menjadi buah. Sebagai contoh, bunga mangga akan menjadi buah mangga. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Kayak kalau tanaman hias tuh kayak pohon bunga aja ya, bunga mawar, bunga melati gitu ya. Nah, sebagai contoh bunga sepatu. Nah, bunga sepatu juga sama, akan mekar lalu layu. Ketika dia dari kuncup kan, dari kocop gitu ya, kalau bahasanya kalian kuncup terus lama-lama mekar, wah layu. Ketika setelah layu dia berjatuhan, berguguran gitu. Kita lanjut lagi ya. Oh bentar, di sini ada benang sari nih yang kayak benang-benang, ini namanya benang sari. Nah ininya lembaran apa sih, bagian mahkotanya itu nak. Nah ini mahkota bunga disebutnya. Putiknya itu di tengahnya tuh kecil tuh putik, bawahnya yang agak menghijau gitu namanya kelopak bunga gitu. Kita lanjut yuk. Ayo menanya nih, siapkan pensil kalian, halaman 108 nomor 1. Apakah bagian yang tercantik pada tumbuhan? Apa tadi jawabannya nak? Bunga, gejap. Nomor 2, bagaimana bentuk, ukuran, dan warna bunga pada setiap tumbuhan? Pastinya bermacam-macam atau berbeda-beda ya. Tadi berbagai bilangnya, kalau berbagai berarti macam-macam gitu. Yang ketiga, apa yang terjadi pada bunga tanaman buah? Lama-lama dia jadi apa? Jadi buah ya. Bunga akan berubah menjadi buah. Yang keempat, sebutkan bagian-bagian bunga. Apa aja tadi yang digambar, yang Bu Guru sebutin? Ada benang sari, ada mahkota, ada putik, dan kelopak. Seperti itu ya. Nah, di sini ada ayo lakukan. Bacalah tulisan laras berikut ini ya. Di halaman rumahku tumbuh bunga mawar. Aku menyukai bunga mawar. Ada yang berwarna merah dan juga putih. Semua tampak indah menghiasi halaman rumahku. Bunga mawar indah, tapi berduri. Aku harus berhati-hati saat merawatnya. Temukan kesalahan penulisan pada tulisan di atas. Lingkarilah kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca titik. Yuk kita lingkarin dulu. Di halaman rumahku tumbuh bunga mawar. Normal ya? Benar ya? Benar. Di-nya awal kalimat huruf besar, betul. Aku menyukai bunga mawar, titik. Apa yang salah? Aku. A-nya harus besar karena di awal kalimat. Ada yang berwarna merah dan juga putih. Nah, apa yang salah? Ada kata adanya harusnya besar, A-nya
di awal kalimat. Merah harusnya tidak besar M-nya karena dia bukan nama orang, bukan nama kota gitu ya. Cuma nama warna aja. Harusnya M-nya kecil, bukan kapital. Lalu apa? Di sini harus ada tanda titik. Dia nggak ada titiknya. Semua tampak indah menghiasi halaman rumahku. Apa yang salah? Ya, semuanya udah benar ya. S-nya berkapital. Tapi kenapa halamannya hanya kapital padahal dia di tengah kalimat? Ya, ini salah ya, Nak. Terus bunga mawar indah tapi berduri setelah titik. Berarti ini kan awal kalimat. Berarti bunganya harus besar B-nya. Bunga mawar indah tapi berduri. Di sini kasih titik. Nah, kemudian ada aku harus berhati-hati. A-nya harusnya besar. Terus di sini ada titik. Oke, seperti itu ya koreksinya sayang. Nanti silakan dibetulkan di kalian di sini di halaman selanjutnya. Oke, nah tadi yang sudah kita koreksi, kita tulis di sini penulisan kalimat yang benarnya ya. Bentar, Bu Guru posisiin dulu nih mouse-nya biar gampang. Oke, Bu Guru di sini menyontohkan di kalimat yang pertama ya. Nanti kalian terusin sendiri ya, tegak bersambung ya. Kalimat yang pertama adalah di halaman rumahku tumbuh bunga mawar ya. Di sini ya, di baris ketiga nih. Bu Guru mulainya di sini. Oke. Di halaman D yang besar ya. Oke, maaf agak goyang sedikit karena pakai mouse. Di oke, halaman ya, kasih spasi sedikit. Ups, kejauhan. Bentar, Bu Guru hapus dulu. Di halaman lah. Ya, seperti ini ya. Tata penulisannya ya. Full ya, Nak, di baris ketiga. Di halaman. Nah, kita lanjut tadi apa? Tulisannya di halaman rumahku. Kita tulis rumahku di sini R. Ups. Oke, Bu Guru ulang ya. Bentar, Bu Guru nggak nyaman nih. Di halaman rumahku. Kalian pakai pensil atau pulpen tuh pasti enak banget ya dibandingkan dengan pakai mouse kayak Bu Guru. Aduh, enak banget ya. Rumahku. Oke, M ya. Kemudian naik ya H, rumah. Nah, tinggi H tuh ya ke atas. Terus huruf K. Di halaman rumahku tumbuh bunga mawar. Kita lanjut lagi. T-nya sini aja, jangan ke atas ya. Tumbuh. B-nya ke atas. Tumbuh. Aduh, muat nggak ya? Bunga mawar. Ntar aku bergeser dulu nih. Tidak nyaman sekali. Mudah-mudahan muat ya. Tumbuh bunga, di sini bunga B, U. Kalau sekiranya sempit, kalian spasinya kecil-kecil, jangan terlalu lebar. Mudah-mudahan buku juga muat nih. Bunga, bentar ini nggak nempel, harusnya nempel ya. Tumbuh bunga, di sini A-nya kejauhan tadi, bunga mawar ya. M A oh my god, gue hapus lagi nak, kegedean, jelek sekali ya. Bunga di sini ma, mudah-mudahan bagus ya. Oh nggak bisa, gue nggak bisa kontrol Z gini. Ma, hapus ma, agak war di sini ya, mawar. Oke, wow, kasih titik. Oke, jadi deh
Oke, nggak begitu bagus, tapi ya paling tidak ketinggiannya benar semua. Kemudian ini semuanya ada di baris ketiga ya, nggak naik-naik ke puncak gunung atau turun-turun gitu ya. Oke, nanti kalian silakan lanjutkan sendiri ya nak. Ya, kita lanjut. Di sini juga ya, silakan diisi. Tadi lanjutin yang tadi. Kemudian ke halaman 112, ada ayo berlatih. Perhatikan contoh soal berikut ini. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan bunga. Berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Ya. Satu murid butuh 3 ons. Nah, anaknya atau muridnya ada 30 orang. Berarti gimana? Diketahui seorang murid membutuhkan 3 ons kulit jagung. Ditanyanya berapa kilogram kulit jagung yang dibutuhkan 30 murid. Kilogram loh ya. Yang diketahuinya ons. Berarti dirubah. Berat kulit jagung seluruhnya ada 3 ons dikali 30 murid. Berarti 3 dikali 30. 30 tambah 30 tambah 30 sama dengan 90 ons ya. 3 kali 3 kan 9. Nah, nolnya mengikuti. 90 ons. Ingat 1 ons sama 10 ons sama dengan 1 kilogram ya. Ons ke kilogram kan naik, berarti nolnya hilang 1. Jadi berat kulit jagung seluruhnya adalah 9 kilogram. Seperti itu. Paham tuh? Paham. Nah, Bu Guru udah kelibet-libet nih ngomongnya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 1. Sebuah toko menjual plastisin. Plastisin dikemas dengan berat masing-masing 40 ons. Jika ada 3 kemasan plastisin, maka berapa berat seluruh plastisin? Oke, beratnya dulu. Beratnya 4 ons masing-masingnya ya. Kemudian ada 3 kemasan. Berarti dikalikan ya. Kemasannya atau wadahnya dikali beratnya. Jadi gimana jawabannya? Ya, berat seluruh plastisin sama dengan 3 dikali 4 ons. Sama dengan 12 kan? 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12 ons. Nanti dia jadi gram. Ya, 12 ons sama dengan 1200 gram. Kalimat kesimpulannya jadi berat seluruh plastisin sama dengan 12 ons atau 1200 gram. Karena dari ons ke gram itu kan turunnya 2 tangga. Berarti dikali 100 kan. Nah, berarti nolnya bertambah 2. Selanjutnya nomor 2, Pak Harun mengemas gula pasir dalam 2 plastik. Plastiknya berisi masing-masing 5 ons gula pasir. Berapa berat seluruh gula pasir? Ingat wadahnya, 2 dikali beratnya. Nah, berat seluruh gula pasir sama dengan 2 dikali 5 ons. Sama dengan 10 ons atau 1 kilogram. Ya, karena ditanya kilogram nih. Nah, jadi jawabnya kilogram. Jadi berat seluruh gula pasir Pak Harun adalah 1 kilogram. Gitu ya, paham tuh? Paham. Nah, lanjut yuk. Oke, ada contoh. Ayo tulis contoh aturan saat berolahraga. Ayo, biasanya Pak Sugi apa kalau olahraga? Apa yang dilakukan Pak Sugi? Ayo nak, kita pemanasan dulu gitu kan? Atau berdoa dulu boleh. Di sini Bu Guru melakukan pemanasan saat olahraga. Kalian boleh melakukan berdoa dulu. Boleh memakai baju seragam juga boleh. Tulis akibat yang dapat terjadi kalau tidak mengikuti aturan saat berolahraga. Apa yang terjadi? Kalau Bu Guru olahraga tuh pemanasan tuh gunanya untuk apa sih? Biar kita tidak kram atau cedera ya. Kalau misalnya kamu menulis memakai baju olahraga aturannya, berarti kalau tidak pakai baju olahraga gimana? Nah, jika tidak memakai baju olahraga, maka akan kesulitan dalam bergerak. Olahraga kan bergerak. Kalau bajunya yang gerah gitu ya, yang panas, yang sulit bergerak, maka menghambat kegiatan olahraga. Seperti itu ya. Lanjut lagi ya. Halaman 115 ada ayo membaca. Setelah berolahraga, Ino, Laras, dan Yoga menuju kantin sekolah. Ino, Laras, dan Yoga membeli buah semangka. Waduh, enak banget ya, seger banget ya. Habis olahraga, capek gitu ya, makannya buah semangka.
Buah semangka dapat menghilangkan haus, ya, karena mengandung banyak air. Buah semangka juga bergizi. Buah-buahan berasal dari tanaman. Tanaman merupakan sumber makanan bagi manusia. Tanaman juga merupakan sumber makanan bagi hewan. Nah, tanaman ditanam untuk dimanfaatkan. Sebagian besar tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia dan hewan. Dari tanaman kita memperoleh buah, contohnya apel, mangga, dan pisang, ya kan? Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran dan biji-bijian. Contoh sayuran apa? Kangkung dan bayam. Contoh biji-bijian adalah kopi dan kacang tanah. Kalau kopi bisa buat minuman ya. Nah, kemudian gula pasir dapat diperoleh dari batang tebu, ya. Kemudian sedangkan minyak goreng diperoleh dari buah kelapa sawit. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada ayo mencari tahu. Untuk apa manusia menanam tanaman? Untuk apa tadi, Nak? Untuk atau sebagai sumber makanan. Ya, nomor 2. Apa saja contoh tanaman yang dapat dijadikan sayuran? Apa tadi yang hijau-hijau? Kangkung dan bayam. Tulislah bahan minuman dari tanaman. Apa yo yang lagi tren saat ini, yang lagi ngehits ya? Kafe ya, kopi dan teh. Bisa juga apa yang misalnya kalau kalian suka coklat juga bisa. Itu kan dari tanaman ya, dari pohon coklat. Nomor 4, bagian apa dari tanaman tebu yang dapat dijadikan gula? Apanya tadi? Batangnya ya. Kalau kalian ada ada tuh yang di pinggir jalan ada yang jual es tebu gitu kan. Nah, tebunya itu dia diperas, digiling gitu, nanti dia keluar airnya. Wah, enak banget tuh. Nomor 5, selain manusia, makhluk apa lagi yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan? Apalagi? Pastinya hewan dong, ya nggak? Sapi, kambing ya kan? Dia tumbuh-tumbuhan. Gitu. Lanjut lagi ya. Iya, kita lanjut lagi halaman 117. Buatlah 2 pertanyaan tentang aturan tidak boleh merusak tanaman. Tulislah pertanyaan tersebut dengan huruf tegak bersambung. Ya, contoh di sini pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh memetik bunga? Karena memetik bunga merusak tanaman, gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih pertanyaan, kalian bisa buat pertanyaan di sini ya, kemudian ditulis di sini jawabannya gitu. Jadi ini buat tugas kalian mandiri ya. Guru lanjut lagi aja ya, Nak. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Tumbuhan memberikan banyak manfaat. Kita harus menjaga dan merawat tumbuhan agar kita dapat terus mendapatkan manfaat tumbuhan. Nah, ada ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Ini ada gambar. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar? Ngapain sih mereka? Bekerja sama ya. Nah, bergotong royong atau bekerja bakti, bekerja sama membersihkan sekolah. Nomor 2, apakah kamu juga sering melakukannya? Sering nggak kita? Kita belum pernah ya, karena kita belum ke sekolah lagi. Dan kondisinya belum bisa bekerja bakti seperti ini ya, karena kita masih harus saling menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, apa kamu melakukan aktivitas tersebut setiap hari? Ya, harusnya ya. Paling tidak kalian sudah tidak membuang sampah di sekolah sembarangan, itu sudah menjaga kebersihan sekolah. Dan Bu Guru ucapkan terima kasih yang sudah menjaga kebersihan sekolah. Oke, selanjutnya halaman 118, ayo mendengarkan. Ya, Bu Guru akan membacakan teks berikut ini. Judulnya merawat taman sekolah. Di sekolah Ino ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga bertugas membersihkan halaman. Tapi untuk menjaga kebersihan bukan hanya tugas penjaga sekolah saja, melainkan tugas seluruh murid serta guru. Setiap hari Rabu, Ibu Guru mengajak murid-murid membersihkan halaman sekolah. Semua murid ikut merawat tanaman. Daun-daun kering yang berserakan disapu, bunga-bunga yang sudah layu dipotong, sampah dibuang ke tempat sampah. Kita lanjut. Setelah murid-murid selesai bergotong royong, halaman jadi bersih. Halaman yang bersih itu indah.
Ayo mencari tahu sampah daun dan buah dari tanaman dapat dimanfaatkan. Setelah dikumpulkan dalam satu tempat, kita dapat mengolahnya menjadi benda yang berguna. Benda apakah itu? Siapa yang tahu? Ayo. Sampah daun itu biasanya bisa dipakai untuk pupuk kompos namanya ya. Gitu. Bagaimana cara mengolah sampah-sampah dari tanaman? Ya dikumpulin dulu ya, pastinya dikumpulin dalam satu wadah. Nanti dia akan lama-lama itu dia membusuk gitu, nanti dicampur sama tanah sama ada yang dicampur dengan kotoran hewan karena kotoran hewan juga mengandung bahan yang bisa menyuburkan tanaman seperti itu ya. Selanjutnya ada ayo diskusi. Ino, Yoga, dan Laras merapikan pohon. Daun-daun dan ranting yang berserakan dikumpulkan. Mereka bekerja sama. Mengapa mereka harus bekerja sama? Ingat nggak manfaat kerja sama? Supaya pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Adakah aturan saat bekerja sama? Ada nggak aturannya? Ada dong, iya nggak? Ya, misalnya membagi pekerjaan dengan adil, ya kan, membagi tugas dengan adil. Kalau nggak adil gimana? Ya nanti bisa jadi berantem dong, iya nggak? Gitu ya. Kita lanjut. Ada ayo membaca, baca teks percakapan berikut. Sambil bekerja sama, Ino dan teman-teman bercakap-cakap untuk saling membantu. Ino berkata, Yoga, bantu aku mengangkat keranjang daun ini, kata Yoga. Baik Ino, mari kita angkat bersama-sama. Ino bilang, Laras, bolehkah aku meminjam sapu untuk mengumpulkan ranting-ranting ini? Jawab Laras, tentu Ino, tapi aku selesaikan dulu menyapu daun-daun ini, kata Laras gitu. Nah, langsung ya kita ke evaluasi. Nomor 1, ini Bu Guru manual aja ya nak. Bu Guru pakai mouse aja ya, nulis aja ya. Nomor 1, saya menyiram tanaman setiap pagi. Penulisan kalimat di atas tidak benar. Kenapa tidak benar? Ayo, tebak. A. Tidak ada nama orang. B. Tidak ada tanda titik pada akhir kalimat. C. Semua huruf tidak ditulis dengan huruf kapital. Ada ya, ini kapital nih, udah benar ya. Berarti yang salah yang mana? A atau B? Yang B yang betul ya. Tidak ada tanda titik nih, ada titiknya, mana titiknya? Nomor 2, Naya rajin merawat tanaman. Kalimat di atas harusnya ditulis bagaimana? Apa yang kurang? Tanda titik. Naya rajin merawat tanaman, titik ya. Yang B salah, kenapa yang B? N-nya kecil. Yang C, N-nya besar tapi tidak ada titiknya, sama aja dong ya. Nomor 3, bacalah kutipan teks berikut ini. Nadia gemar bercocok tanam atau berkebun. Nadia rajin merawat tanamannya. Di halaman belakang rumah tumbuh subur pohon cabai, tomat, dan bayam. Di halaman depan rumah tumbuh subur titik-titik tanaman bunga. Rumah Nadia terlihat asri. Kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah apa? A. Menyiram. B. Seluruh. C. Berbagai. Yang mana? Di halaman depan rumah tumbuh subur menyiram. Gak nyambung ya. Tumbuh subur seluruh atau tumbuh subur berbagai, ya lebih cocok berbagai tanaman bunga. Nomor 4, arti kata asri pada kutipan teks di atas adalah apa? Nah, asri itu di yang rumah Nadia terlihat asri. Asri itu kan terlihat ya. Kalau terlihat berarti apa? Indah dilihat. Gitu, karena yang dilihat. Kalau ditanya terasa gitu berarti sejuk. Tapi ini yang dilihat. Yang 5, akhir kalimat berita menggunakan tanda baca apa? Kalimat tawaran diakhiri tanda titik ya. Titik. Bu Guru tulisannya mudah-mudahan bagus. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi nomor 6. Setiap Jumat, Arin ikut kegiatan menari bersama Dita dan Ajeng. Tulislah kalimat di atas dengan huruf kapital yang benar. Gimana nih kapitalnya? Ya, setiap hari, setiap Jumat. Berarti Bu Guru sini ya tulisnya ya. Setiap S-nya besar. Setiap
Mohon maaf, setiap Jumat, J-nya kan ini hari, nama hari ya, Jumat berarti J-nya besar. Nah, ingat, J besar tidak pakai titik. Maaf, Bu Guru hapus dulu. Jumat, bentar. Arin nama orang, Arin besar, huruf besar, Arin. Ikut kegiatan menari. Ikut kegiatan menari di sini ya. Menari. Tulisan Bu Guru jadi berantakan deh karena pakai mouse. Menari bersama Dita dan Ajeng. Dita dan Ajeng nama orang ya, jadi besar ya. Aduh, Dita D-nya besar, Dita, dan D-nya kecil aja karena bukan apa-apa dia, dan Ajeng ya, A-nya besar, A kapital, J kecil itu ke bawah, G deh, Ajeng. Oke, titik ya sini. Nomor 6, setiap Jumat. Oh, udah ya nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Contoh aturan di kantin sekolah adalah mengembalikan buku, bukan ya, membayar harga buku sesuai harga yang terdapat pada buku. Enggak juga ya, yang C, makan dan minum dengan tertib, kan di kantin tempat makan dan minum ya. 8, murid yang tidak mematuhi aturan atau tata tertib sekolah akan mendapat apa? Sanksi ya, atau hukuman. Sanksi itu hukuman. Sanksi tapi bacanya tapi dia pakai K ya nak, penulisannya seperti itu. Yang 9, contoh aturan di ruang perpustakaan adalah tidak boleh ribut ya. Bicara boleh tapi nggak boleh berisik gitu. Oke deh, kita lanjut lagi. Nomor 10, lingkungan menjadi bersih termasuk manfaat aturan apa yuk? Membuang sampah di tempat sampah. Kalau hati-hati di jalan kan keselamatan, menati ambulatorius juga keselamatan. Manfaat aturan menjaga ketenangan kelas adalah apa? Belajar menjadi nyaman. Kalian silahkan tulis ya. Nanti kalian nunggu Bu Guru nulis lama banget ya di sini. Nomor 12, sebutkan 3 aturan di kantin sekolah. Apa tadi? Mengantri saat membeli, ya. Makan dan minum dengan tertib. Terus membuang sampah pada tempatnya, kan bekas makanannya dibuang sendiri lah ya. Kemudian matematikanya yang 13, Bibi Musfiati menimbang secangkir tepung ketan. Secangkir loh ya. Timbangan yang digunakan Bibi Musfiati adalah timbangan dapur ya. Karena secangkir doang. Yang 14, 1 kilogram nilainya sama dengan yang mana nih? 1 ons salah ya, 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, sekarang tinggal yang gram deh. 1 kilogram berapa? Kilogram itu kan turunnya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Yang benar adalah 1000 gram. 15, Pak Yudi membawa bibit tanaman buah. Berat bibit tanaman buah itu 20 ons. 20 ons sama dengan berapa? Ons ke kilogram naik 1. Berarti nolnya hilang 1. Berarti tinggal angkanya aja, berarti nolnya hilang, jadi 2 kilogram. Ayah membeli tepung 2 kantung. Berat 1 kantung tepung adalah 200 gram. Kalau beli 2 berarti 200 tambah 200. Oh maaf, yang ditanya bukan 2. Yang ditanya adalah 200 gram sama dengan berapa. Gram ke kilo dulu. Kalau gram ke kilo kan naik nih.
naiknya 3 kali. Ya, berarti 0,2, tapi nggak ada jawabannya kalau kilogram, berarti salah. Gram ke ons itu naiknya 2 tangga, berarti hilang 2. Berarti tinggal 2 ons. Ya, jawabannya yang C. 17. Kemarin ibu membeli 30 ons bawang merah. Hari ini ibu membeli 1 kilogram bawang merah. Berapa kilogram berat bawang merah yang dibeli ibu? Yang ditanya adalah kilogram. Gimana dong jawabannya? Berarti onsnya jadiin kilogram. 30 ons sama dengan 3 kilogram. Nanti kita jumlah 3 kilogram ditambah 1 kilogram. Sama dengan berapa? 4 kilogram. Kalian bisa tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi berat bawang merah yang dibeli ibu sama dengan 4 kilogram. Gitu. 18. Paman Jaya memanen 3 keranjang cabai. Keranjang pertama 20 ons, keranjang kedua 3 kilogram, keranjang ketiga 40 ons. Berapa kilogram? Yang ditanya kilogram. Berarti yang bukan kilogram kita rubah. Ons sama dengan berapa kilo? 2 kilogram. Ya. Berat semua berarti ditambah. Tambah keranjang kedua 3 kilogram. Ya. Yang keempat 40 ons sama dengan 4 kilogram. Kita pindah ke atas. Tambah 4 kilogram. Udah deh, dijumlah. Berapa nih jumlahnya? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Udah, kalian tinggal buat kalimat kesimpulannya. Jadi, berat semua cabai yang dipanen Jaya adalah 9 kilogram. Selesai deh subtema 3 kita ya. Oke, sampai di sinilah nak perjumpaan kita ya. Mohon maaf lahir dan batin, Bu Guru buat seadanya karena memang ini mengejar waktu supaya kalian berlibur di rumah bisa sambil belajar gitu ya. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan ulangan ya. Tunggu video selanjutnya subtema 4. Oke? Oke sayang, terima kasih Bu Guru ucapkan ya. Mohon maaf lahir dan batin, tetap dukung ya nak ini channel Bu Guru ya. Ya, support kalian sangat membantu Bu Guru ya. Mudah-mudahan channel YouTube Bu Guru ini masih terus bertahan ya, bisa membantu kalian. Kemudian mungkin kelas 2 selanjutnya. Nah, atau teman-teman kalian silakan di-share kalau memang ini kalian merasa bermanfaat buat kalian. Oke, Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di subtema 4. Dadah.